Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Yuni apa kabar? Alhamdulillah Bapak baik. Alhamdulillah. Gimana kegiatan hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar, walaupun di awal sempat ini ya Pak, sempat ragu ini dengan jadwal kegiatan yang padat, tapi alhamdulillah ternyata bisa dilewati dan bisa melakukan jimit sekarang untuk melakukan tugas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kegiatan kucing hari ini Bu, Iya Pak. kira-kira Ibu apa yang ingin saya bantu dalam pengembangan potensi pada saat kegiatan jimit ini? Hari ini kan saya akan melakukan coaching ya Pak dengan Pamita sebagai coach. Nah, pada kegiatan coaching kali ini saya berharap kemampuan kompetensi saya terutama dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa lebih terasah lagi gitu Pak. Karena saya merasa selama ini saya masih kurang dalam proses membuat pertanyaan yang bagus dalam proses coaching. Nah, diharapkan setelah proses ini, supervisi yang dilakukan oleh Bapak ini, kemampuan saya untuk membuat pertanyaan itu lebih baik lagi gitu sih Pak. Oke, jadi semoga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai ya Bu ya. Iya. Kita coba untuk bantu proses observasi yang akan Ibu lakukan. Nah, tadi harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini apa Bu? Harapan Ibu dari hasil kegiatan coaching ini? Harapan saya melalui kegiatan ini, coaching ini, dan melalui kegiatan supervisi ini yang Bapak lakukan, yang dibantu oleh Bapak ini, saya bisa merefleksi dengan baik gitu proses coaching yang saya lakukan, sehingga kedepannya kemampuan saya dalam melakukan coaching itu bisa lebih baik, bisa menguasai kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang coach. Jadi intinya ya saya pengen jadi lebih baik aja Pak sebagai coach gitu. Nah, terus untuk bagian mana nih Bu kira-kira nanti yang ingin saya amati supaya mungkin lebih fokus lagi, lebih berkembang lagi ke depannya gitu Bu? Ya tadi Pak, saya ingin Bapak lebih mengamati dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan terhadap coaching nanti Pak. Mungkin takutnya ada pertanyaan yang kurang tepat gitu, jadi Bapak bisa saling mengingatkan dan saling belajar gitu, sehingga kedepannya saya dalam melakukan coaching itu bisa lebih baik lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaannya Pak, sehingga lebih bermakna lah pertanyaan yang saya buat gitu. Oke. Nah, terus kira-kira Ibu menilai diri Ibu sendiri deh saat ini gitu kan terhadap persiapan coaching hari ini. Kira-kira sesiap apa sih Ibu gitu? Mungkin gitu. Mangga. Kesiapan bismillah sih, insya Allah sudah saya pikirkan langkah-langkahnya apa yang harus saya lakukan dalam proses coaching ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah ada dalam planning atau pikiran saya ini bisa terlaksana gitu, tidak ada yang terlewat, bahkan mungkin lebih baik lagi gitu Pak. Oke. Dan jadi, bisa menggali pemikiran setelah ide-ide dari coach nanti, sehingga bisa membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin dihadapi oleh coach. Mungkin itu Pak. Siap. Berarti Ibu udah siap ya untuk coaching hari ini ya bersama? Insya Allah Pak. Insya Allah. Semangat Ibu. Semangat Pak. Oke, untuk berikutnya saya silakan ke Bu Yuni perihal proses coaching dengan Pamita. Siap. Mangga Ibu. Semangat. Terima kasih Pak. Sama Bu Yuni. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam. Selamat siang ya, ketemu lagi Pak. Hari ini kita buka lagi
Iya. ngobrol-ngobrol lagi. Iya Bu. Hmm. Bagaimana kegiatan Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu, lancar. Masuk apa? Lancar? Masuk pertama, iya. Biasa tugas-tugas sekolah. Tugas sekolah. Kira-kira kegiatan kita ngobrol hari ini tuh yang tujuannya ingin dicapai oleh Bapak apa dari kegiatan kita berbincang hari ini? Oh ini Bu, saya ingin aja ketemu Ibu tuh pengen ngobrol-ngobrol tentang bagaimana meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Iya. Jadi Bapak lewat obrolan ini kita mau ngobrol tentang ini ya, kompetensi Bapak gitu ya dalam pengelolaan kelas Bapak ya. Sejauh ini dalam pengelolaan di kelas sudah sampai mana Bapak? Ya paling itu aja bawa anak biar duduk rapi gitu kan. Terus menyiapkan KM suruh ini menyiapkan kelasnya gitu. Itu aja Bu. Sebenarnya sudah dilakukan ya Pak. Iya. Nah, lebih berfokusnya Bapak pengen pengelolaan yang seperti apa Pak? Saya tuh pengen gini Bu, seperti yang saya pernah nonton di YouTube itu, pengelolaan kelas yang nyaman, aman buat anak bisa belajar dengan menyenangkan Bu. Gitu. Pengen menciptakan kelas yang menyenangkan buat anak, yang aman, yang nyaman itu. Itu yang diinginkan oleh Bapak dan ingin apa sih? Gimana sih gitu mungkin ya Pak ya? Gimana sih? Biar hidup gitu Bu, kelas itu biar hidup. Anak aktif gitu biar hidup. Jadi apa yang Bapak yakini jika dengan pengelolaan kelas yang baik itu yang diyakini oleh Bapak itu akibatnya buat anak-anak itu apa kira-kira? Ya saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan siswa sehingga siswa bisa belajar dengan teman, nyaman. Terus anak bisa berinteraktif dengan ini aja di kelas itu, tidak pasif gitu. Jadi lebih ini ya Pak, lebih menarik gitu ya, semangat anak-anaknya jadi lebih muncul gitu ya Pak. Jika Bapak meyakini jika kelas yang baik itu anak akan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Iya. Mungkin begitu. Nah, kira-kira sampai sejauh ini nih kesempatan Bapak yang sudah dimiliki oleh Bapak untuk menciptakan pengelolaan kelas yang baik itu sejauh mana Pak? Yang bukan sejauh tadi yang saya ceritakan tadi, yang saya anak disuruh untuk siap merapikan barisan, duduk yang rapi, meja yang rapi gitu aja sih Bu. Paling hanya ini paling baru ini doang itu aja paling Bu, ada lagi. Terus kekuatan apa yang sudah ada dalam diri Bapak dalam upaya untuk menciptakan pengelolaan kelas yang baik selama ini Pak? Ya modal dasarnya itu ya itu yang tadi saya ceritakan nonton di YouTube gitu, bagaimana kondisi kelas yang kondusif gitu buat anak belajar menyenangkan. Jadi Bapak sudah sebenarnya udah apa? Ya? Iya. Terus ngobrol-ngobrol juga dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, khususnya yang satu MGMP, bagaimana berbagi baik dengan kita, bagaimana mereka juga mengelola dengan baik Bu. Itu. Iya, jadi sebenarnya kesempatan serta kekuatan dalam diri Bapak itu sudah ada ya Pak ya, dan sudah Bapak yakini gitu ya Pak. Insya Allah. Dan mungkin apakah sudah mulai untuk dilakukan Pak ini? Insya Allah sih Bu, kalau misalkan nanti di pertemuan pertama saya akan mulai menerapkan ke anak bagaimana mengondisikan anak di kelas dan mengondisikan kelas untuk lebih kondusif gitu Bu dalam belajar. Jadi anak belajar bisa menyenangkan, aman, nyaman gitu.
Mungkin dengan apa? Seperti yang saya nonton di YouTube sama Mm-mm. teman STM GMP, waktu berbagi baik, ini saya akan membuat kegiatan kelas Bu, biar anak itu tertata gitu dari kelasnya, jadi lebih apa? Lebih baik lagi gitu. Sehingga menciptakan lingkungan kelas yang terus Bu. Nah, dari semua hal yang Bapak jelaskan tadi, menurut Bapak masih ada tidak hambatan-hambatan yang muncul gitu, yang wah saya ini nih saya masih mengalami kesulitan hambatan ini nih untuk mewujudkan tadi yang sudah Bapak jelaskan. Hambatannya mungkin karena baru kali ya Bu ya, saya ingin menerapkan, jadi saya belum ada gambaran, baru cuma nonton doang kan. Harus ada harus ada yang mau berkolaborasi dengan saya di kelas Bu, ikut menciptakan keyakinan kelas gitu. Oh ya, jadi masih berupa bayang-bayang gitu ya Pak ya? Iya, karena masih kayak dalam planning di pikiran Bapak, dan Bapak masih bingung gitu mungkin ya, karena masih memikirkan sendiri dan belum ada pihak lain yang benar-benar terjun untuk mewujudkan hal tersebut. Mungkin begitu ya Pak ya? Itu yang sekarang menjadi hambatan. Nah, kira-kira untuk menangani hambatan tersebut Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, akan saya lakukan yang tadi Bu, mungkin mencari referensi yang lain di internet, terus menambah intensif lagi, maksudnya ngobrol dengan rekan-rekan sejawat, dengan guru-guru yang di luar MGMP, untuk mencari motivasi baik, dan lebih kuat lagi saya untuk menciptakan kelas kondusif dengan tadi pendapat keyakinan kelas. Jadi Bapak akan berkolaborasi ya, misalkan di MGMP yang Bapak ikuti gitu ya Pak. Jika solusi ini nih yang tadi Bapak jabarkan itu masih ada hambatan gitu ya, misalkan di MGMP itu ternyata masih ada belum maksimal gitu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya tadi yang saya cerita, mungkin akan mencari referensi yang lain dari rekan sejawat yang lain yang sudah pernah menerapkan kelasnya, tentang keyakinan kelas. Nah, oke Pak. Terus kira-kira target Bapak berapa lama Pak untuk bisa menjalankan rencana Bapak? Ya mungkin di pertemuan kedua kali Bu ya. Mungkin pertemuan pertama perkenalan dulu dengan siswa, terus menggambarkan bayang-bayang kita dalam kelas yang sebagai kondusif, baru nanti ke pertemuan kedua kita memperhatikan kelas gitu Bu. Jadi targetnya kira-kira berapa pertemuan Pak? 2 pertemuan sampai 3 pertemuan lah Bu, mudah-mudahan sudah cukup ya Pak ya, menurut Bapak itu? Iya. Atau 3 pertemuan? Iya. Oke Pak, terus ukuran keberhasilannya Pak selama 2 atau 3 kali pertemuan itu kira-kira berapa persen Pak? Menurut prediksi Bapak? Harapan saya bisa mencapai minimal 80% lah Bu, sehingga 20% itu bisa terikuti dengan kondisi yang sudah tercipta gitu. Jadi bisa mengikuti gitu. Kan kalau misalkan terciptanya cuma 30 paling kita rusak semuanya Bu. Jadi harapan saya minimal 80% gitu, biar nanti sisanya itu bisa ikut baik gitu. Oke. Jadi udah ini ya, optimis ya Bapak ya? Insya Allah. Kalau menurut saya 80% tuh optimis. Bapak sudah optimis sekali. Nah, kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan ke depannya terhadap rencana yang sudah Bapak atur sedemikian rupa tadi Pak? Komitmennya ya mungkin dari hasil tadi, nanti dengan anak dari kelas kan saya pajang gitu nanti di kelas, biar anak nggak lupa gitu, dan selalu mengingatkan ke anak, ini loh keyakinan kelas kita gitu, sehingga anak-anak bisa tercipta di dirinya itu kesadaran diri gitu. Oh ini punya keyakinan kelas loh, di sini nggak boleh ini gitu.
betul. Iya ya Pak. Iya. Jadi itu komitmen Bapak ya, akan selalu mengingatkan anak-anak bahwa keyakinan kelas yang sudah dibuat itu harus dipegang teguh Dilaksanakan. oleh semua pihak yang Iya. ada di kelas ya Pak ya. Oke, Iya, iya. sudah sangat luar biasa ya perencanaan Bapak menurut Iya. saya. Semoga Iya, Bu. berhasil Pak. Selamat Insya Allah, menjalankan rencana-rencana Bapak. Nah, Iya. dari tahap akhir ini Pak, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, apa yang Bapak rasakan? Dari hasil obrolan ini saya jadi merasa ini Bu, apa ya, terbuka gitu Bu. Yang tadinya saya hanya punya referensi segini, kita bisa berkembang lagi, tidak punya gambaran gimana saya untuk mencari model lain gitu atau referensi yang lain gitu, mungkin dari kasus jawab yang dari GMP atau dari referensi yang lain dari YouTube yang lain gitu. Oke Pak, semoga ini ya Pak ya segera terlaksana dan membuahkan hasil. Siapa tahu nanti kita bertemu lagi, kita akan lebih lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Miftah. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu ya atas pikirannya. Ya, Assalamualaikum Bu. Ya. Waalaikumsalam. Oke, sudah Bu Yuni? Sudah? Alhamdulillah Bapak sudah berjalan. Gimana Bu hasil coaching yang Ibu lakukan tadi dengan Pak Miftah? Kira-kira menilai dari untuk diri Ibu sendiri bagaimana yang Ibu rasakan atau yang Ibu alami setelah melakukan coaching ini? Dari coaching yang baru saja dilakukan Pak, saya merasa tadi sudah bisa fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Miftah, mendengarkan dengan secara aktif, dan pertanyaan yang saya ajukan saya rasa gitu ya sudah mengalir apa adanya sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Miftah. Dan di akhir Pak Miftah juga terlihat sudah bisa menemukan berbagai solusi untuk perencanaan yang akan dilakukan oleh Pak Miftah di sekolahnya atau di kelasnya Pak. Oke, nah terus kira-kira saya akan coba menyampaikan ya mungkin ya Bu ya hasil Pak. Itu tadi ada beberapa pertanyaan perihal mengkaji pengelolaan kelas gitu kan. Nah, tadi beberapa memang sudah Ibu gali perihal langkah-langkah mungkin atau tahapan apa saja sih yang bisa dilakukan untuk siswa itu mampu aktif atau menguasai pada saat pengelolaan kelas tersebut. Nah, memang yang Ibu lakukan alhamdulillah itu sudah baik, seperti menanyakan kepada Pak Miftah apa sih rencananya gitu kan. Tadi jawaban Pak Miftah itu konsultasi atau diskusi dengan rekan sejawat, terus MGMP gitu, apakah MGMP satu rumpun atau MGMP mata pelajaran atau gimana, itu sudah ditanyakan alhamdulillah dengan berkolaborasi juga gitu. Nah, kolaborasi mungkin di sini saya sedikit masukkan adalah dimanfaatkan juga atau boleh juga dimintai masukannya kepada rekan-rekan di luar, mungkin seperti rekan-rekan CGP atau misalkan ke pendamping pengajar praktik gitu atau ke fasilitator, itu juga sebetulnya bisa digali gitu kan, tidak hanya kepada rekan sejawat atau MGMP mau di sekolah ataupun di wilayah gitu. Nah, jadi Pak Miftah ini mungkin masih belum tergali terlalu kurang dalam gitu mungkin menggalinya ya Bu ya. Gitu. Jadi Pak Miftah itu mungkin lupa gitu, seperti ya berdiskusi lah dengan teman-teman yang lain atau misalkan pengajar praktik juga itu bisa dilakukan gitu. Itu dari saya. Terus ya tadi saya mengamati juga saat Ibu coaching itu Ibu sudah melakukan
ya menguasai materi lah ya Bu ya. Gitu, bagaimana alur tirtanya sudah sangat jelas Ibu kuasai, dari bagaimana menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, sampai akhirnya di tahap akhirnya akan melakukan apa gitu ke depannya. Itu memang sudah baik Ibu laksanakan gitu. Nah, paling tadi masukannya sedikit lebih menggali lagi potensi Pamiptah yang bisa dilakukan gitu. Nah, setelah ini Bu, apa yang akan Ibu lakukan setelah Ibu latihan kucing hari ini? Kira-kira ke depannya Ibu akan melakukan kucing lagi kapan, ke siapa, kira-kira seperti itu Bu? Atau tempatnya di mana? Iya, Pak. Terima kasih sekali Pak tadi masukannya ya. Ternyata memang pertanyaan saya masih ada yang kurang ya Pak. Harusnya saya lebih bisa menggali lagi pertanyaan untuk memunculkan ide-ide dari Pamiptah ya Pak. Terima kasih sekali Pak masukannya. Sama-sama Ibu. Mungkin kedepannya saya akan mencoba melakukan coaching di lingkungan sekolah saya dengan rekan guru yang satu tingkat dengan saya, supaya selama ini kan memang kita sering ngobrol gitu Pak, membahas tentang kesulitan, permasalahan, cuman selama ini masih seperti yang ngobrol-ngobrol biasa saja. Nah, mungkin dengan mendapatkan ilmu tentang coaching ini, saya bisa menerapkannya nanti di sekolah dengan rekan saya, sehingga obrolan kami itu bisa mencapai titik akhir, yaitu menemukan sebuah solusi demi peningkatan pembelajaran di sekolah saya tentunya Pak. Mungkin itu Pak. Siap. Nah, terus dari hasil kegiatan ini Bu, gimana pendapat Ibu tentang kucing hari ini dengan Pamiptah? Masya Allah, coaching hari ini nano-nano rasanya. Saya sempat deg-degan, takut ada pertanyaan yang kurang gitu. Tapi saya bersyukur dengan adanya Bapak sebagai supervisor, jadi kekurangan yang ada dalam diri saya bisa ditemukan gitu. Kalau saya hanya dengan berdua dengan Pamiptah, saya akan tidak tersadar apa kekurangan yang ada dalam diri saya. Nah, dengan proses ini saya jadi tahu, ini loh yang harus saya perbaiki ke depannya. Jadi saya harapkan nanti ke depannya saat saya melakukan praktek coaching lagi, bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu Yuni. Oke, alhamdulillah praktek kucing hari ini sudah selesai. Ya. Dan supervisi juga sudah selesai, Ibu. Kita akhiri saja kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Bu Yuni sudah melakukan kucing terhadap Pamiptah. Sekali lagi, termasuk kepada Pamiptah juga terima kasih sudah mau berdiskusi kepada dengan Ibu Yuni. Oke, saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.